Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arumsari. Saya adalah mahasiswa PPG Prodi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta PPG 2053252870 dan nomor induk mahasiswa PPG 4101020009. Saya adalah guru matematika di SMA IT Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah siap ya untuk belajar matematika IPA pada hari ini? Ya Ya Allah. Ya, sebelumnya Ustazah ucapkan selamat datang ya di pembelajaran jarak jauh untuk matematika IPA kelas 11 di SMA IT Nur Hidayah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Nah, minta tolong kepada Mbak Ilma untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran MIPA pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dari rumah masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ilma. Nah, selanjutnya untuk mengecek kesiapan kalian, Ustazah presensi terlebih dahulu ya. Nah, Mbak Afina hadir. Hadir Ustazah. Ya, Mbak Afina sehat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya, alhamdulillah. Mbak Andi Arina. Hadir Ustazah. Ya, Mbak Cantika. Hadir Ustazah. Mbak Diana. Mbak Hadir Diana. Ustazah. Ya, Mbak Diana sedang di mana ini? Di rumah Ustazah. Ya, backgroundnya ada merah-merah semangat. Nah, seperti ada di planet gitu ya. Nah, Ustazah, Ustazah share screen dulu ya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Nah, jika kemarin kita sudah membahas tentang rumus sudut trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, baik untuk sinus, kosinus maupun tangen, hari ini kita akan belajar tentang rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Nah, kompetensi dasar dan IPK yang harus kalian kuasai, yang pertama adalah kalian harus bisa menemukan rumus sudut rangkap baik untuk sinus, kosinus maupun tangen. Nah, kemudian bisa menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen menggunakan rumus sudut rangkap. Nah, kemudian kompetensi keterampilan yang harus kalian kuasai, kalian bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan rumus sudut rangkap.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kita menggunakan model discovery learning melalui pendekatan saintifik. Diharapkan kalian nanti bisa menjadi penemu gitu ya, menemukan rumus sudut rangkap baik untuk sinus, kosinus maupun tangen. Nah, kemudian bisa menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen menggunakan rumus sudut rangkap, serta mampu menyelesaikan permasalahan sebagai implementasi HOTS gitu berkaitan dengan rumus sudut rangkap dengan penuh tanggung jawab, kemudian selalu bekerja keras, disiplin, percaya diri, dan bekerja sama dengan kelompoknya serta aktif dan kreatif begitu. Nah, untuk memotivasi kita gitu ya, sebagai motivasi kenapa sih kita penting sekali menguasai KD ini, karena banyak dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, sebagai motivasi silahkan kalian simak video berikut ini. Dari bumi ke matahari berapa kilometer ya? Teman-teman, menurut buku yang pernah saya baca, itu data dari para ahli itu menunjukkan bahwa jarak dari bumi ke matahari sekitar 150 km. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara para ahli mengukur jarak dari bumi ke matahari? Sementara kita tahu kan bahwa matahari tersebut sangat panas. Tidak mungkin para ahli pergi ke matahari untuk mengukur jarak dari bumi ke matahari. Lalu ada yang tanpa menggunakan alat bantu atau alat jauh, kita bisa memanfaatkan perbandingan trigonometri dari sudut-sudut rumus bunga dan Nah, nanti bisa kalian saksikan lebih lanjut di sini ya. Nah, itu tadi adalah salah satu kenapa kita penting sekali mempelajari KD 3.2 ini. Nah, manfaat lain karena ini bagian dari trigonometri. Nah, kita bisa menerapkan trigonometri ini baik dalam ilmu fisika, kemudian dalam astronomi, maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk hari ini tahapan pembelajarannya yang pertama adalah nanti kita adakan pretest ya Mbak. Jadi selama 5 menit kalian menuju ke LMS, kemudian diskusi LKPD. Diskusinya nanti secara breakout di Zoom, jadi akan Ustazah kelompokkan sambil diskusi di LMS juga. Kemudian presentasi hasil diskusi, kemudian kita konfirmasi bersama, kita tarik kesimpulan, dan di akhir pembelajaran nanti kalian mengerjakan tes formatif sebagai post test. Paham ya untuk tahapan pembelajaran hari ini? Paham, Ustazah. Iya, baik. Jadi untuk sekarang silahkan dibuka LMS-nya. Nah, masuk ke pertemuan 4 KD 3.2, silahkan kerjakan pretestnya sekarang. Ustazah tunggu 5 menit ya. Nah, jadi setelah tadi kalian mengerjakan pretest selama 5 menit di LMS, bagaimana pendapatnya, Mbak Naura? Cuma baru bisa 1 soal. Nah, yang lainnya bagaimana? Apakah sama? Mbak Andi Arina? Cuma bisa 1 soal gitu. Ya nggak apa-apa ya, karena pretest itu sebagai kemampuan awal. Nah, Ustazah harapkan setelah nanti kita belajar bersama, nah kalian bisa mengerjakannya dengan lebih baik lagi. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke materi kita simak dulu ya stimulus permasalahan berikut ini. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi adalah dengan cara rajin berolahraga. Nah, olahraga ringan yang bisa kita lakukan diantaranya adalah lari-lari kecil ataupun lompat kecil. Nah, jika seseorang melakukan gerakan lompat
akan menghasilkan jarak terjauhnya. Jarak ini tergantung dari kecepatan awal dan sudut saat dia melompat gitu ya, sebagai tolakan. Nah, jarak terjauhnya dalam fisika, untuk menentukan jarak terjauh dirumuskan V0 kuadrat dibagi G dikalikan sinus 2A. Nah, jika diketahui V0-nya itu 5 meter per detik dan G-nya itu 10 meter per detik kuadrat, di mana sinus alfanya sebagai kemiringan adalah 3/5, berapakah jarak terjauh maksimum lompatan? Nah, ini adalah salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan rumus sudut rangkap. Kalau kita simulasikan, itu begini. Nah, jadi begini ya. Jadi ketika seseorang melakukan lompatan, nah dengan sudut tolakan itu sebesar alfa, nah maka berapa jarak terjauhnya? Perhatikan bentuk X maksimal sesuai rumus fisika V0 kuadrat G dibagi sinus 2 alfa. Dapatkah kalian menentukan nilai sinus 2 alfa melalui sinus alfa sama dengan 3/5? Coba Ustadzah minta pendapatnya Mbak Wida. Ya Ustadzah. Iya, menurut Mbak Wida bagaimana menyelesaikannya? Sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa Ustadzah. Nah, apakah yang lainnya juga berpikiran sama kalau sinus 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa? Nah, tidak ya. Kita tidak bisa menghitung sinus 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa. Karena sinus 90 itu tidak bisa kita hitung 2 kali sinus 45. Ada pertanyaan dulu? Ustadzah. Untuk menemukan rumus sudut rangkap, kita perlu mengingat kembali materi-materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, yang pertama adalah rumus jumlah 2 sudut. Nah, masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar rumus jumlah 2 sudut. Ada 3 ya, masih ingatkah Mbak Cantika? Ya Ustadzah. Iya, Ingat. masih ingatkah untuk menentukan rumus 2 sudut untuk sinus? Ya Ustadzah. Iya, bisa disebutkan? Iya. Untuk sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Ya. Kalau untuk kosinus yang jumlahnya cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Kalau untuk tangen, tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Cantika. Nah, Ya Ustadzah. ya, selain rumus jumlah 2 sudut, yang perlu kalian ingat kembali tentunya adalah perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, masih ingatkah kalian untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut istimewa? Ya, kita ingat bersama ya. Coba Mbak Diana. Mbak Diana. Ya Us. Ya, Mbak Diana. Masih ingat ya sinus 30 berapa? Setengah Ustadzah. Iya, pinter. Mbak Salsa, ada Mbak Salsa? Ya Us. Nah, Mbak Salsa tangan 45 berapa ya? 1. Iya, pintar sekali. Jadi, itu adalah modal utama kita untuk menemukan rumus sudut rangkap ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan berdiskusi melalui breakout Zoom. Ustadzah kelompokkan nanti satu kelompok nanti ada 4 anak. Nah, sambil kalian membuka LMS ya di e-learning di nhsolo.or.id, jangan lupa masukkan username dan passwordnya. Silahkan nanti kalian mengunduh LKPD kemudian modulnya di pertemuan 4 KD 3.2. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk berdiskusi menemukan rumus sudut rangkap. Nah, nanti kelompoknya begini. Kelompok 1 itu adalah nomor persensi 1-4, kemudian kelompok 2 nomor persensi 5-8, kelompok 3 nanti persensi 9-12 dan seterusnya.
Nah, jadi sekarang kita masuk ke breakout Zoom. Ya, selamat pagi anak kelompok 1. Selamat pagi kelompok 1. Pagi Us. Ya, gimana diskusinya? Lancar kah? Lancar Us. Ya, sudah menemukan rumusnya Mbak Afrina? Mbak Afrina menemukan rumusnya? Belum Ustazah, bentar. Ya, nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke Ustazah ya, atau diskusikan dengan kelompoknya. Iya Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, Mbak Karima gimana ini Mbak Karima? Nah, untuk diskusi kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah menemukan rumus sudut rangkap? Iya, sudah Ustazah. Iya, berarti kalau sudah menemukan sudut rangkap, tidak ada kendala, bisa dilanjutkan untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Iya, siap Ustazah. Nah, selamat mengerjakan. Ustazah pindah ke kelompok lain dulu ya. Iya, Us. Ya, selamat pagi kelompok 3. Pagi Ustazah. Ya, ada Mbak Naura, Mbak Nadifa. Kemana Mbak Nadifa? Mbak Nadifa. Iya, Mbak Anisaul, Mbak Salsa. Iya, diskusinya bagaimana? Apakah berjalan lancar? Lancar Us. Iya. Sudah menemukan rumus sudut rangkap? Sudah sama. Mungkin ya nggak tahu sih, mungkin sama seperti yang lain mungkin. Ya, berarti kelompok ini nanti siap untuk presentasi ya? Enggak Us. Ya insyaallah siap Ustazah. Iya, nanti Mbak Samara sama Mbak Nadifa siap untuk presentasi ya. Ya, kalau sudah ketemu rumusnya, silahkan bisa dilanjutkan untuk mengerjakan soal latihannya ya Mbak ya. Iya, tetap semangat ya. Iya. Ya, selamat mengerjakan. Ustazah cek untuk kelompok lainnya dulu ya. Ya, masih semangat ya untuk belajar matematika IPA lagi? Masih Us. Alhamdulillah. Ya. Masih Us. Ya, alhamdulillah. Jadi setelah tadi kita diskusi secara kelompok, nah apakah kalian sudah mendapatkan rumus yang kita cari? Sudah menemukan rumusnya belum? Sudah. Sudah menemukan rumusnya? Ya. Ya, jadi setelah ini kita akan konfirmasi bersama melalui tasik kelompok begitu ya. Nah, untuk yang mau mempresentasikan nanti Ustazah berikan tambahan nilai begitu ya. Baik untuk nilai keterampilannya maupun nilai pengetahuan dan sikapnya. Nah, untuk presentasi yang pertama ini akan dipresentasikan oleh kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang di bagian pertama. Dimulai dari Azra. Jadi sebelumnya kita akan mengingat kembali rumus-rumus. Yang pertama ada rumus jumlah dua sudut untuk sinus. Rumusnya ada sin alfa plus beta sama dengan sin alfa beta ditambah cos alfa sin beta. Terus yang kedua adalah rumus jumlah dua sudut untuk kosinus. Rumusnya ada cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Terakhir untuk rumus jumlah dua sudut untuk tangan yaitu adalah tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 kurangi
tan alfa kali tan beta. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kedua, ini kegiatan inti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, kita akan mencari sudut rangkap untuk sinus. Kita tahu sudut penjumlahan dua sudut dari sinus, yakni sin A plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian kita mencoba mencari rumus sudut rangkap dari sin 2A sama dengan sin alfa plus alfa. Kita jabarkan menjadi sin alfa cos alfa plus cos alfa sin alfa. Hasilnya ialah 2 sin alfa cos alfa. Selanjutnya, kita menentukan rumus sudut rangkap untuk kosinus. Kita tahu bahwa cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kemudian kita cari cos 2 alfa sama dengan cos alfa plus alfa, dijabarkan menjadi cos alfa min sin alfa sin alfa, menghasilkan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, yang merupakan rumus pertama dari kosinus. Kemudian kita menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa sama dengan 1. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa, dan sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Kita substitusikan persamaan 1 ke rumus pertama. Cos 2A sama dengan 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, menghasilkan 1 min 2 sin kuadrat alfa, yang merupakan rumus kedua dari kosinus. Kemudian persamaan kedua kita substitusikan ke rumus pertama. Cos 2A sama dengan cos kuadrat alfa min 1 min cos kuadrat alfa, menghasilkan 2 cos kuadrat alfa min 1, yang merupakan rumus ketiga dari kosinus. Terakhir, kita menentukan rumus sudut rangkap untuk tangen. Langkah pertama, kita ingat kembali tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Lalu kita mencari tan 2A sama dengan tan alfa plus tan beta, kita jabarkan menjadi tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa plus tan alfa per 1 min tan alfa tan alfa, menghasilkan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan ya kepada kelompok 1, kita berikan aplaus yang meriah atas presentasinya. Tadi ada kelompok 1, ada Mbak Afi, kemudian ada Mbak Antika, ada Mbak Azhar, dan Mbak Nadifa yang telah mempresentasikan penemuannya dengan benar. Kelompok lain bagaimana? Mungkin ada yang mau menanggapi? Kelompoknya Mbak Andi Arina? Sama Ustazah, insyaallah. Oh ya sudah. Kelompok lain Ustazah harapkan juga menemukan rumus yang sama begitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah presentasi latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, presentasi kedua akan disampaikan oleh kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pengerjaan LKPD. Langsung aja nomor 1, diketahui sin alfa sama dengan 5/13, dengan alfa merupakan sudut lancip, itulah nilai sin 2A. Yang pertama itu sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A, sama dengan 2 kali 5/13 kali 12/13, sama dengan 120/169. Yang kedua lanjut dulu, Pak. Untuk yang nomor 2, soalnya itu sederhanakan bentuk berikut. 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat. Cara menjawabnya yaitu 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan sin 2 dikali 15 derajat. 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin 30 sama dengan setengah. Kemudian yang nomor 3, diketahui sin X dan cos X sama dengan P. Untuk sembarang sudut P, hitunglah nilai sin 2X. Cara menjawabnya yaitu sin X ditambah cos X sama dengan P. Sin X ditambah cos X kuadrat sama dengan P kuadrat. Sin X ditambah cos X dikali sin X tambah cos X sama dengan P kuadrat. Sin X kuadrat ditambah sin X cos X ditambah sin X cos X ditambah cos kuadrat X sama dengan P kuadrat.
sin x sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ditambah 2 sin x cos x sama dengan p kuadrat. 1 ditambah sin 2x sama dengan p kuadrat. Jadi sin 2x sama dengan p kuadrat dikurangin 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil pengerjaan latihan soal. Berikan tepuk tangan yang meriah gitu. Nah, untuk kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi mungkin? Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Hasilnya Mbak Fadila? Oh iya, Mbak Azra, alhamdulillah hasilnya sama. Nah, untuk konfirmasi terlebih dahulu ya, kita konfirmasi bersama. Jadi untuk menemukan rumus sudut rangkap untuk sinus, kita mesti mengingat rumus jumlah dua sudut untuk sinus pula. Nah, jadi rumus dua sudut untuk sinus adalah sin cos ditambah kosin gitu. Sehingga ketika sudutnya rangkap, maka alfanya kita sama dengankan, ketika sudutnya rangkap, maka betanya kita sama dengankan alfa. Sehingga rumus sinus 2 alfa kita peroleh 2 dikali sinus alfa dikalikan cos A, seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Kemudian untuk mencari rumus sudut rangkap kosinus, kita bisa mengkonstruksinya melalui rumus jumlah dua sudut untuk kosinus pula. Nah, ketika tadi kita di awal sudah mengingat rumus cos untuk tambah adalah cos alfa dikali cos beta dikurangi sinus alfa dikalikan sinus beta. Nah, dengan cara yang sama, ketika betanya kita sama dengankan alfa, maka kita peroleh rumus kosinus. Cos kuadrat dikurangi sinus kuadrat. Nah, bedanya ketika kita ubah dalam identitas trigonometri, kita akan mendapatkan rumus kedua dan ketiga. Jadi untuk kosinus kita punya 3 rumus. Nah, kemudian untuk rumus seperangkap tangan, kita bisa mencarinya melalui rumus jumlah dua sudut untuk tangan. Dengan cara menggantinya, beta kita ganti alfa, maka kita peroleh rumus sudut rangkap untuk tangan. Masih kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, makasih. Oh ya. Oke. Nah, untuk konfirmasi latihannya, untuk latihan yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, kelompoknya Mbak Ara, sudah benar ya, ketika sinus A sama dengan 5/13, kita diminta nyari sinus 2A, cos 2A maupun tangan 2A. Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah menggambar segitiganya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk soal hostnya seperti yang ada di LKPD nomor 5. Jadi ketika ada soal ini ya, tadi yang berkaitan dengan apersepsi di awal tadi yang berkaitan dengan stimulus tadi di awal, oh ada soal host yang ada kaitannya sama fisika. Nah, sekarang kita sudah bisa menyelesaikannya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menyelesaikan soal hostnya ketika sinusnya alfa diketahui 3/5, maka kita harus menggunakan bantuan segitiga siku-siku untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, misalkan begini. Karena tadi rumus fisikanya sinus 2A, maka kita jabarkan 2 sin alfa cos alfa. Sehingga kita bisa menentukan jarak terjauhnya sebesar 12/5 meter. Yang nomor 4, untuk soal pembuktian yang termasuk soal yang host, kita bisa menjabarkannya seperti ini. Nah, jadi Ustazah harapkan kalian tidak ada kesulitan. Yuk, sekarang setelah kita melakukan serangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan secara bersama ya. Jadi kesimpulan hari ini, kita sudah mendapatkan berapa rumus Mbak Cantika? 5. Ya, jadi ada 3 pokok ya, walaupun nanti dijabarkan ada 5 rumus. Rumus yang pertama adalah rumus sudut rangkap untuk sinus. Rumusnya bagaimana Mbak Fitri ya? Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A.
Iya, benar sekali. Jadi rumus sudut rangkap sinus 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian rumus yang kedua untuk cos 2 alfa, bagaimana bunyinya Mbak Hasna? Cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ya, jadi ada 3 ya yang bisa kita jabarkan. Kemudian rumus untuk tangen begini ya. Untuk selanjutnya nanti setelah ini kita tutup, kalian masuk ke LMS kembali. Nah, silahkan kerjakan penilaian pengetahuan 4 itu sebagai penilaian post test. Iya. Nah, setelah melakukan rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, kita adakan refleksi terlebih dahulu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa Mbak Wida? Tentang sin kostan Sada. Iya, jadi tepatnya tentang apa Mbak Aziza? Mbak Aziza? Iya, Mbak Arum nih, Mbak Arum hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, Us. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang Menentukan rumus sudut rangkap untuk sinus, kosinus, dan tangen. Iya, jadi terima kasih ya Mbak Wida dan Mbak Arum. Jadi hari ini kita sudah belajar rumus sinus dan kosinus serta tangen untuk sudut rangkap begitu. Nah, ada 3 rumus utama ya yang meskipun untuk kosinusnya kita jabarkan menjadi 3 lagi. Apa yang kalian temukan saat mempelajari materi pada pagi hari ini? Coba Mbak Nadifah. Bahwa ini rumus sudut rangkap bisa digunakan untuk menghitung jarak terjauh maksimum juga Ustazah. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang ternyata kita bisa gunakan untuk kesulitan yang dialami ya. Coba Mbak Fitria. Apa ya kurang teliti kadang. Iya, jadi mungkin kurang teliti mengingat kembali perbandingan trigonometri sebelumnya. Nah, itu silakan diingat kembali. Gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang rumus sudut rangkap. Nah, kalau ada rangkap mestinya kan ada rumus untuk setengahan. Nah, menarik kan ya? Ketika kamu bisa ngitung sinus 45, apakah bisa kalian ngitung sinus 22,5? Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu ya? Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, karena waktunya sudah selesai, Ustazah cukupkan sekian. Mari kita tutup pertemuan pembelajaran jarak jauh di SMA IT Nur Hidayah ini dengan membaca doa dipimpin oleh Mbak Ilma. Silakan Mbak Ilma. Ya Ustazah, untuk mengakhiri pembelajaran MIPA pada pagi hari ini, mari kita berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi setelah ini kalian masuk ke LMS kembali mengerjakan penilaian pengetahuan 4 sebagai penilaian post test gitu ya Ustazah ingatkan kembali. Dan pertemuan minggu depan kita belajar menemukan rumus untuk sudut tengahan. Nah, terima kasih ya kalian sudah belajar hari ini dengan baik, kemudian tetap semangat dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa meskipun di rumah tetap semangat untuk belajar dengan tetap menjaga kesehatan. Nah, jangan lupa karena ketika lelah dengan penatnya belajar, maka kalian harus siap menanggung perihnya kebodohan. Gitu ya pesan dari Ustazah. Ustazah cukupkan sekian. Kalau ada salah kata Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.